dan bahagia. Perkenalkan, saya Nur Aisyah Fatin, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Didampingi oleh fasilitator Bapak Iwayan Sumerta MPD, serta pengajar praktik Ibu Titli Ilmina SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan menuliskan jurnal refleksi dwi mingguan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran pendidikan guru penggerak modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, saya merefleksikan hasil dari kegiatan yang saya ikuti di LMS ini dengan bentuk jurnal refleksi. Jurnal refleksi ini saya tulis sebagai media untuk mendokumentasikan perasaan, gagasan, dan pengalaman serta praktik baik yang telah saya lakukan. Model refleksi yang saya gunakan adalah model 4C. Model ini dikembangkan oleh Richard, Church, dan Morrison. C yang pertama yaitu connection. Banyak hal dan ilmu baru yang saya dapatkan pada sesi ruang kolaborasi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pada kegiatan ruang kolaborasi pertama, membuat pemetaan aset daerah berdasarkan 7 kelompok aset yang dimiliki pemerintah Kabupaten Kolaka, meliputi modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal finansial, modal alam atau lingkungan, modal politik, serta modal agama atau budaya. Saya tergabung di kelompok bersama Bu Mulyana dan Pak Adasri. Ruang kolaborasi pertama kami berdiskusi dalam board Google Meet yang disediakan oleh fasilitator kami, melakukan pemetaan aset daerah yang bisa dimanfaatkan sekolah untuk kepentingan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian hari kedua, kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kemudian berbagi peran untuk mempresentasikan ketujuh aspek yang sudah didiskusikan, kemudian menjawab, merespon pertanyaan atau masukan dari kelompok lain. Kaitan antar materi jika materi dihubungkan dengan materi 2 modul sebelumnya, coaching dan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, serta 9 langkah sebagai pemimpin pembelajaran, kaitan materi yang didapat sebagai calon guru penggerak sangat berkaitan erat dengan proses coaching. Coach memaksimalkan potensi coachee untuk menjelaskan masalahnya dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. C yang kedua yaitu challenge. Tentu saja banyak ide serta materi yang saya dapatkan dalam mempelajari modul 3.2 ini, yaitu salah satunya mengetahui strategi pemberdayaan aset, yaitu berpikir berbasis aset dan bukan berpikir berbasis masalah, sehingga memahami aset yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Kolaka yang dapat dimanfaatkan untuk media pembelajaran di sekolah, serta memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah untuk keperluan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. C yang ketiga, konsep. Konsep yang sangat penting atau utama adalah melakukan pemetaan aset sekolah berdasarkan 7 modal aset yang meliputi modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal finansial, modal alam atau lingkungan, modal politik, dan modal agama atau budaya. Dari kegiatan pemetaan ini, kita dapat mengetahui dan memaksimalkan penggunaan aset sekolah. Juga terus mengembangkan komunitas sekolah berbasis aset, menekankan pada kemandirian dan komunitas untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi melalui kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri. C yang keempat yaitu change. Perubahan yang ingin saya lakukan adalah mengaplikasikan apa yang telah saya pelajari pada modul 3.2, merubah pola pikir yang semula berpikir berbasis masalah menjadi berpikir berbasis aset, serta mengajak komunitas praktisi serta rekan sejawat terutama di lembaga sekolah saya untuk menerapkan berpikir berbasis aset. Karena pendekatan berbasis aset merupakan sebuah cara untuk menemukan dan menggali hal-hal yang positif. Dengan menggunakan kekuatan sebagai kekuatan berpikir, sehingga secara bersama-sama bahu-membahu membangun sekolah tercinta dengan potensi yang dimiliki. Fokus pada pembangunan sumber daya yang ada di sekolah dalam rangka mewujudkan merdeka belajar. Demikian jurnal refleksi dwi mingguan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya modul 3.2. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga sehat dan sukses selalu.